Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 saat menghadapi Timnas Panama U17 dalam laga kedua di Grup A Piala Dunia U17 2023. Laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 13 November 2023 itu berakhir dengan skor 1-1. Pada laga kali ini, pelatih Bima Sakti melakukan sedikit rotasi di posisi bek kiri. Andre Pangestu yang bermain di bawah standar saat menghadapi Ekuador diparkir di bangku cadangan dan digantikan oleh Habil Akbar. Selebihnya, para pemain yang diturunkan relatif sama dengan saat starting menghadapi Ekuador Jumat yang lalu. Pada awalnya jalan pertandingan ini, Timnas Indonesia bermain relatif dengan tempo lambat dan bermain aman. Sedangkan Timnas Panama U17 langsung bermain dengan agresif usai kick off. Mereka mencari kemenangan usai di laga perdana menelan kekalahan dari Maroko U17. Hingga 13 menit laga berjalan, Panama masih memberikan tekanan ke pertahanan Timnas Indonesia U17. Di sisi lain, skuad Garuda Muda sendiri tak mau buru-buru menyerang ketika menguasai bola. Mereka bermain dengan umpan-umpan pendek belakang area pertahanan sendiri, meski beberapa kali usahanya gagal sehingga bola kadang bisa direbut oleh para pemain Panama. Yang masih menjadi sorotan di laga ini dan sudah menjadi bahan evaluasi di laga sebelumnya ialah akurasi umpan-umpan para pemain Timnas U17 yang masih terlihat rendah di pertandingan kali ini. Sehingga beberapa kali bola berhasil direbut oleh lawan dengan mudah. Kesalahan-kesalahan tersebut hampir membuat gawang Indonesia kebobolan. Duel kemudian berlangsung dengan alot. Indonesia dan Panama saling serang tapi dalam tempo yang cukup lambat. Petaka terjadi di gawang Indonesia U17 yang harus kebobolan pada injury time babak pertama. Oldemar Castillo mencuri bola di depan kotak penalti usai kesalahan umpan yang dilakukan oleh kapten Timnas U17 Iqbal Gwijage. Ia kemudian merangsek masuk ke kotak penalti melewati beberapa pemain Indonesia sebelum akhirnya melepaskan tembakan dan mencetak gol yang kemudian membuat keunggulan untuk Panama di babak pertama dengan skor 0-1. Di babak kedua, Bima Sakti langsung melakukan perubahan. Nabil Aishura dan Amar Berkic dimasukkan untuk menambah daya dobrak Timnas Indonesia U17. Indonesia U17 kemudian bermain dengan lebih agresif ketimbang di babak pertama. Babak kedua menjadi wajah Timnas U17 yang berbeda. Mereka mulai berani bermain menyerang dan menekan pertahanan Panama. Kiper lawan sampai terlihat panik dengan beberapa kali membuat kesalahan dengan membuang bola sia-sia keluar lapangan. Usaha Garuda Muda akhirnya membuahkan hasil positif pada menit ke-54. Bola serangan yang dibuang dari pertahanan oleh para pemain Panama kemudian didapat oleh Welber di sisi kiri. Welber dari Scott Halim Jardim kemudian mengirim umpan silang dari kanan ke tengah kotak penalti. Bola langsung disantap oleh Arkan Kakak yang menangkan duel udara dan dengan sundulan Ciamik merobek jala gawang Panama U17. Boom, skor menjadi 1-1. Permainan Indonesia U17 kemudian makin membaik. Mereka bermain makin pede. Di sisi lain, Panama mulai terlihat tertekan. Sayangnya, serangan-serangan skuad Merah Putih masih kurang greget. Menit ke-67, peluang emas akhirnya didapat Indonesia U17. Nabil Aishura memberikan umpan terobosan pada Arkan Kakak. Kakak pun bisa masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan. Sayangnya bola masih bisa diamankan kiper dengan mudah. Memasuki menit ke-81, peluang didapat oleh Indonesia dari sepak pojok. Tendangan penjuru di sisi kanan, bola diumpan ke tiang jauh. Bola bisa dikuasai oleh Iqbal Gwijage dan ia melakukan tembakan. Sayang tenaganya masih lemah dan bola mampu didapatkan oleh kiper dengan mudah. Menit ke-85, gawang Indonesia hampir kebobolan. Sundulan salah satu pemain Panama dari sepak pojok membentur mister gawang yang dijaga oleh Ikram Al-Ghifari. Masuki menit-menit akhir laga, pada menit ke-90+4, Indonesia mengancam dari tendangan Hanif. Ia mendapatkan umpan matang dari Kakak di half space kiri. Hanif yang berdiri bebas dan melepaskan tembakan dari ujung kotak penalti ke gawang Panama. Sayang tendangannya kurang tajam dan bola masih mengarah tepat ke kiper lawan. Pada akhirnya tak ada gol tambahan sampai babak kedua usai. Timnas Indonesia U17 harus berbagi kembali poin dengan Panama U17 di laga kali ini.
Dengan hasil ini menjadi hasil imbang kedua yang diraih oleh Timnas Indonesia U17 di babak grup Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, skuad Garuda Muda juga berhasil imbang 1-1 menghadapi Timnas Ekuador pada laga pembuka. Beberapa poin menarik dapat dipetik dari laga kedua kali ini. Poin pertama, Timnas Panama U17 sebenarnya tampil sangat dominan pada laga ini. Mereka memiliki penguasaan bola mencapai 57%. Selain itu, ada 15 kali upaya tembakan yang dilakukan Timnas Panama U17. Sayangnya, hanya 2 dari 15 upaya itu yang mampu mengarah ke gawang yang dijaga oleh Ikram Al-Ghifari dan 1 peluang yang membentur mister gawang. Poin kedua, striker Timnas Indonesia U17, Arkan Kakak, menjadi pemain penting yang lagi-lagi menjadi pemecah kebuntuan di skuad Timnas Indonesia U17 pada pertandingan kali ini. Pemain berusia 16 tahun itu kembali mencetak gol melalui tandukan keras ke gawang Panama. Ini adalah gol kedua Arkan Kakak di Piala Dunia U17 2023. Sejauh ini hanya Kakak yang bisa mencetak gol untuk Timnas Indonesia U17 di ajang tersebut. Poin ketiga, kondisi fisik yang menjadi masalah yang dihadapi oleh para pemain Timnas Indonesia U17 pada laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023. Saat itu, kondisi Welber Jardim dan kawan-kawan terlihat sangat-sangat kedodoran. Banyak pemain Timnas Indonesia U17 yang bertumbangan ketika memasuki menit ke-70. Beberapa pemain Garuda Muda bahkan harus diganti pada saat itu. Akan tetapi, kondisi serupa tak terlihat dalam laga menghadapi Timnas Panama U17. Para pemain Timnas Indonesia tetap bisa tampil mantap hingga akhir laga. Sayangnya masih terdapat evaluasi, yakni akurasi dan kualitas umpan pendek Timnas Indonesia yang masih kurang dalam laga ini. Terdapat beberapa kali terjadi salah umpan sehingga bola direbut oleh lawan. Kesalahan itu pula yang menjadi titik celah yang dimanfaatkan Panama untuk mencetak gol. Tentunya pelatih Bima Sakti harus menemukan solusi dari masalah ini. Laga ketiga menghadapi Maroko bakal menjadi penentu kelanjutan perjalanan Indonesia di Piala Dunia U17. Kemenangan akan memastikan satu tempat Indonesia di babak 16 besar. Kekalahan bakal langsung menutup peluang tersebut. Jika hasil imbang lagi yang didapatkan, maka nasib Indonesia masih bakal tergantung dengan tim lain di grup yang berbeda. Hanya bakal ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang bisa lolos dari 6 grup yang ada. Bagaimana menurutmu Bung dengan peluang Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Dunia U17? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.